Hey guys, ini dia FK78 Smartwatch. Smartwatch ini banyak yang request ya guys, karena ada tampilan yang berbeda dari yang biasanya dan memiliki fitur yang cukup lengkap menurut saya. Untuk ukurannya ini yang 44 mm ya guys. Dan kita lihat untuk packagingnya ini terlihat beda dari biasanya guys. Strap yang saya pilih ini adalah warna hitam. Dia ada beberapa varian warna. Untuk user manualnya juga cukup baik ya, cukup bagus menurut saya. Dia memakai aplikasinya Fitfly. Nanti kita coba download dan pairing. Di sini ada petunjuk penggunaan. Dapat strap bonus juga nih guys, nilon warna hitam, jadi dapat 2 strap ya. Untuk charge dia menggunakan dock charging, belum magnet. Ya, ini dia smartwatchnya, masih dibungkus plastik. Kelihatannya jadi seperti smartwatch mahal gitu ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak membahas soal smartwatch. Siapa tahu bisa menjadi referensi buat kamu sebelum membelinya guys. Smartwatch FK78 ini sudah bisa Bluetooth call. Di bagian sebelah kiri ini ada lubang speaker. Untuk sebelah kanannya ada lubang kecil mic. Nanti kita coba tes untuk telepon. Ini saya pasang dulu strapnya. Kalau saya pegang ini beratnya tidak terlalu berat ya guys, cuma 54,6 gram saya timbang. Untuk di bagian belakang materialnya ini dari plastik, ada heart rate sensor dan pin charger magnet, dia 2 pin. Di bagian case materialnya ini dari alloy ya, warna hitam. Untuk crown ini bisa diputar-putar ya guys dan ditekan, nanti kita lihat. Displaynya ukurannya ini 1,78 inch, cukup besar ya, dengan resolusinya 320 x 385 pixel. Dia tertulisnya sudah AMOLED screen. Untuk setting brightness kita slide ke bawah. Screen timeoutnya ini bisa sampai 60 detik atau 1 menit, lumayan lama ya. Di gaya menu utama ini kita bisa pilih guys, ada 2 opsi ya, gaya cerdas dan daftar. Kalau kita pilih gaya cerdas ini tampilannya seperti ini guys, bulat-bulat ikonnya semuanya ini aktif bisa digunakan. Kalau yang daftar seperti ini guys, kita bisa slide ke atas atau ke bawah. Tampilan UI ini cukup keren banget guys, berbeda dari smartwatch yang lainnya ya. Sekarang kita slide ke atas, ini untuk memunculkan menu pintas. Kalau slide ke kiri dia ada steps, exercise. Di bagian exercise ini ada 5 pilihan olahraga. Di music control dia bisa play, pause, next, previews, up and down volume. Sekarang kita lihat untuk watch face-nya. Dia tersedia di smartwatch ini ada 17 pilihan watch face. Wow, cukup banyak guys. Nanti kita lihat lagi di aplikasinya. Nah, yang terkerennya ini ada di crown guys. Crownnya ini bisa diputar untuk memilih watch face. Juga bisa besar kecilnya tampilan menu cerdas kita bisa ubah dari crown ini guys. Oke guys, ini sekedar tips aja. Kalau kita mau irit daya baterai, bisa masuk ke setting lalu pilih Bluetooth, kemudian matikan daya Bluetooth jadi tidak on gitu ya. Juga bisa minimalkan brightness-nya karena layar yang terlalu terang akan boros baterai ya, menguras baterai banget. Kalau masih kurang juga, kita bisa aktifkan mode penghemat baterai. Di sini ada 2 pilihan guys, penghematan biasa dan penghematan super. Wadaw, keren juga nih. Untuk aktifkan race to wake up, dia bisa di sini ya, pengaturan gerak. Di sini juga kita bisa setting bahasa, tersedia banyak sekali pilihan bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Melayu. Ya, di sini ada Pilates, dia banyak pilihan olahraga juga nih guys. Tampilannya dia ada animasi mirip seperti di Huawei Watch Fit, cuma lebih bagus di Huawei sih menurut saya. Di mode fitness ini juga sama nih guys, banyak pilihan olahraga dan menampilkan animasi yang bergerak gitu. Di sini juga ada waiter, sleep data, heart rate, blood pressure, blood oxygen, countdown, stopwatch,
Kalau saya pakai ini ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, di bagian strap berasa kelonggaran nih guys, agak besar. Untuk di bagian case terlihat juga agak besar ya. Kalau saya ukur nih lebar diameternya 37,4 mm dengan tingginya 44,8 mm. Untuk tebalnya sekitar 13 mm, cukup besar ya. Menurut saya sih lebih cocok kalau lengan kamu besar juga. Oke, sekarang kita lihat ke aplikasinya nih guys. Bisa download di Play Store ya atau iOS, namanya FitFly. Fit FLY. Ya, tampilan aplikasinya di seperti ini. Ini baru pertama kali saya melihat aplikasinya FitFly ya. Cukup simple dan keren menurut saya. Setelah terhubung, kita lihat di sini ada untuk aktifkan Raise to Wake Up ya. Lalu di sebelahnya ada tambahan watch face. Cukup sedikit sih menurut saya tambahannya. Di bawah ini untuk custom watch face. Kita juga bisa memilih tipe dial, mau analog atau digital. Juga bisa memilih stylenya. Dia ada 5 pilihan style jarumnya gitu ya untuk analog. Ini saya tes untuk Find Band. Mengaktifkan notifikasi masuk dia seperti ini ya. Ada FB, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Tampilan heart rate data dan sleep data seperti ini. Yang bagian atas kalau digeser nih guys, kita bisa lihat data heart rate juga. Untuk notifikasi masuk seperti ini tampilannya. Bisa menampung banyak notifikasi yang masuk nih guys. Cuma kalau untuk notifikasi WhatsApp yang banyak karakter pesannya, dia tidak bisa terbaca ya. Jadi kalau dia hanya bisa baca yang pesannya pendek-pendek aja gitu. Untuk notifikasi telepon masuk seperti ini guys tampilannya. Dan ini saya tes untuk panggilan keluar. Halo? Ya. Kedengeran jelas nggak? Ya, untuk speaker menurut saya teleponnya ini cukup jelas ya suaranya. Cuma memang tidak terlalu besar banget suaranya. Maklum lah, speakernya juga kecil. Untuk pengecasannya ini cukup ditempel aja guys. Kapasitas baterainya 320 mAh, tertulisnya baterai life saya tes ini sampai 6 hari pemakaian ya, tanpa terhubung ke Bluetooth. Oh ya, harganya di China ini sekitar 600 ribuan, hampir 700 ribu. Kalau di Indo pasti harganya jauh lebih mahal nih guys. Dan terakhir ini saya tes menggunakan alat kesehatan. Oke, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari FK78 smartwatch ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and see you next video.